damai hingga mediasi dihentikan. Satu sisi Jokowi kembali tidak hadir dalam sidang mediasi hari ini. Dikutip dari tribunnews.com, kuasa hukum Jokowi YB Irfan meminta kepada mediator agar mediasi kedua dihentikan. Pihaknya meminta agar mediasi tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Sebaliknya, kubu Jokowi meminta gugatan ini bisa segera dilanjutkan ke persidangan. Pihaknya ingin mengetahui bukti apa saja yang disodorkan oleh penggugat dalam tuduhan Jokowi menggunakan ijazah palsu. Irfan mengatakan perkara ini memang sengaja tak berakhir di tingkat mediasi. Hal itu dilakukan guna mencegah adanya pola liar terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Menurut Irfan, dengan adanya tuduhan itu, penggugat telah menyerang kehormatan kliennya. Irfan juga menolak permintaan penggugat untuk menunjukkan ijazah asli ke depan publik. Menurut Irfan, Muhammad Taufik selaku penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal study. Ya, jadi sepanjang tuntutan yang diajukan oleh penggugat sama, yakni agar tergugat satu dalam hal ini Bapak Insinyur Haji Joko Widodo supaya menunjukkan ijazah aslinya secara terbuka, muka publik, secara tegas. Kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Citas Corner Podcast. Masih pagi ini ngobrol dengan Mbak Fatma. Mbak Fatma Pramuka Garuda Indonesia. Kalau pagi ini enaknya terbang kemana, Mbak? Pagi-pagi enak ke Solo. Ke Solo mau ambil makanan apa? Ke Serabi ya. Kalau ke Solo dapat serabi atau semuanya? Iya. Kalau yang dapat gorengan itu di mana? Ada bakpia Pato ya? Jogja. Oke, Jogja bakpia Pato. Hari ini kita ya sedikit mengenal lah. Iya. Terutama di Solo, Mbak. Kita mengenang di Solo, terutama Solo tadi ya. Nginepnya di mana? Di Hotel Cakra aja. Ya, karena kita mau ngomongin orang dari Solo. Yang sekarang dari ramai. Ini ramai lagi nih ijazah palsu, ijazah. Oh, yang kemarin udah sekarang muncul, malah sekarang Pak Jokowi melalui kuasa hukumnya malah datang sendiri juga melaporkan, menggugat yang melapor. Iya. Runyam nih urusan ini. Nah, ya, harusnya urusan kecil jadi ini ya. Sebenarnya kan gampang itu permasalahan kayak gini selesai itu sebenarnya penyelesaiannya gampang nggak kayak gitu ya. Iya. Tuntutan kayak gini dari asal UGM udah speak up UGM speak up, teman-teman speak up yang sudah temennya waktu AKN speak up udah selesai. Iya. Tapi gini ya, ini kok jadi kayak gini. Pak Fatma sebenarnya punya ijazah nggak sih? Kamu punya ijazah? Ijazahnya ya masih gitu. Ada ya? Disimpan nih di rumah ada. Kalau saya tanya boleh nggak lihat ada ya? Ada ya. Tentu nggak usah. Kalau mau lihat ya tunjukin aja ya. Saya mau lihat tuh boleh. Boleh aja. Karena itu asli kali ya. Iya, itu jasa asli. Asli ya. Masa sih? Ya, kalau namanya kurang pintar itu yang gitu-gitu asli. Asli ya. Kalau asli berarti rekodnya atau catatannya berarti sesuai ya. SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, ya. Iya. SMA 3 tahun. Sampai dari ijazah dari Garuda. Oh iya. Diploma lah ya itu. Belum. Diploma Garuda ya. Iya, setahun. Setara lah misalnya. Pendidikan waktu itu ya. Oke, Mbak. Ini gimana ya? Kenapa semuanya bersikeras ingin saling menggugat ini sebenarnya ada apa ya? Ini semua tergantung motivasinya apa ya. Masih dua kubu punya motivasi kan? Iya. Satu ada yang mengkritisi, satu ada yang artinya punya harapan yang lebih cerah untuk di dunia pendidikan. Ada juga yang berpikir keras, mungkin apakah sudah cukup bagus, memadai
adanya sistem pendidikan di tanah air ini. Memang ada jalan tikus untuk mencari ijazah juga itu. Kalau itu lain lagi. Kemarin dulu Mencari-cari jalan tikus semestinya nggak melibatkan ijazah itu. gini Mbak ya, kemarin waktu kita masih aktif ya, kan itu ada banyak sekali perguruan tinggi yang menawarkan program sarjana, akhirnya kuliahnya dimanapun aja. Iya. Ada yang mungkin di tempat-tempat kosong, tempat yang dijadikan kelas dan sebagainya. Jadi mereka menjemput bola seperti itu ya. Iya. Kuliahnya itu dulu memang zaman dulu ada kayak gitu. Atau mungkin orang-orang yang dianggap ijazah yang dilakukan alumni yang nggak ada itu mungkin jangan bisa mencari dengan jalan kayak gitu ya. Yang itu apa namanya? Program eksternal ya Pak ya. Iya. Nah, itu kan ada dulu memang. Kita kalau di perusahaan kita tuh banyak sekali sih ya yang malah ada yang menggunakan tempat-tempat aula kosong dan sebagainya untuk ya untuk mencari sekolah itu proses dari dulu zaman kita masih kecil sudah ada pembelajaran gitu ya. bahkan di kota sini pun juga banyak ada yang dari UGM pun juga ada di sini mengadakan program. Tingkat college ya. Setelah makin semarak itu kan akhirnya ditata lagi tuh Mbak, nggak boleh ya, enak banget sih ya kuliah dapat S1 cuma 3 tahun 2 tahun ya, kita aja dulu 4 tahun ya. Iya. Kita dulu dapat S1 itu pun IP-nya tuh 2,5 aja susah. Ya mengejar supaya tingkat pendidikan Mutu ya. mutu. Nah, dulu itu memang semarak itu dari perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta yaitu berlomba-lomba kerjasama dengan instansi pemerintah, instansi swasta, BUMN itu ya. Iya. Duluan tawari juga ya. kuliah ini ya, S2, S1 itu kan. Banyak sekali. Setelah kejadian itu kan terus ditata tidak boleh lagi Mbak. Itu memang sesuatu yang membanggakan. Membanggakan apa membanggakan? Itu nggak tahu itu pakai KKN apa nggak ngerti itu. Masalahnya kita kan juga lihat di Sampai apa keaslian ijazah sampai masalahnya gini. juga. Masalahnya dulu kan sempat juga semarak dari anggota dewan yang ijazahnya beli. Kalau di kampanye itu dipasang di baliho, wah ini namanya insinyur dokter Andes MM ya. Belum ya. Tapi memang dulu ada perguruan tinggi yang masuk ke, terutama yang sudah kerja ya, itu dikasih apa namanya kemudahan untuk mengakses S1 ya. Iya. Ada yang 3 tahun udah S1, ada yang 2 tahun malah. Iya. Waktu itu 2 tahun tuh ada. Iya. Dapat gelar sarjana hukum. Wah, ada yang gelar dokter anus ya. Iya. Kalau seluruh elemen sarjana semua apa nggak pusing ya? Cuma masalah gini Mbak, Rata ya. ketika yang kuliah di luar kampus ya, itu lulusnya bersamaan kita yang secara normal ya reguler di kampus, alumninya 8 sama-sama 85. Kalau saya kan 85 ya, terus kuliah lulus 2000 ya. Itu ketika saya lulus di 2000 sama orang yang lulus di luar kampus tadi yang nggak ketemu gitu, nggak akan ketemu alumnus. Di dalam alumnus nggak ada. Cari namanya nggak ada, wisuda juga nggak ada. Kita wisuda ya benar-benar dari mengerjakan dari kampus yang akademis tadi, program yang normal ya. Ada yang di luar normal itu ya nggak ada punya angkatan. Itu nggak tahu program luar itu ya. Mungkin kalau kita lihat kayak gitu mungkin ada orang itu. Jadi saya jadi polemik kayak gini ini kemungkinan ya kalau pengalaman kayak gitu kan ada yang di luar, kuliahnya di luar, programnya bukan eksternal kayak apa ini apa program apa extension ya, yang pada ada duit bisa lulus. Itu kan ada ya. Iya. Ya, kalau alumni 2001 ya misalnya,
menuju 1985 itu dicari nggak ada di situ, nggak ada wisudawan dari fakultas ini, bapak ini orang enak, dia akan ada datanya di sendiri tersendiri ya. Ya mungkin hal-hal itu kan bisa dijelaskan lah ya Pak. Yang penting keluarnya dari institusi yang sama. Iya, Tapi kalau sudah palsu total ya ini yang bahaya. iya, Dicari runtutannya temennya kuliah nggak ada, iya, dicari KKN-nya nggak ada, iya, dicari buku induk dan sebagainya, skripsinya nggak ada. iya. Nah, ya ini. Mungkin yang rame jadi kayak gini jadi hal-hal kayak gini jadi rame ya. Harapan bapakmu kira permasalahan ini Iya, iya. Bisa mungkin, iya. bisa terus. Iya, kita harus berbenah, arti memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang ada, yang terjadi atau yang tengah kita apa godok ya, kita olah itu, atau dan satu sisi juga kita harus memikirkan tadi mutu kualitas atau standarisasi pendidikan itu mestinya kita bisa bisa merengkuh artinya pendidikan yang menyeluruh ya, Mudah-mudahan ini segera clear tercapai dengan mutu yang baik. dan segera dijaram. Tapi ini ada Jadi sebisa mungkin nggak ada anak-anak yang kurang ya. ini ya mudah-mudahan konflik ini segera jadi ini nggak supaya nggak bikin gaduh kali udah kondisi ekonomi kayak gini semua gaduh, ada tambahan gaduh kayak ini akhirnya kita jadi mana nih Pak ya, tenang lah, Iya. kita fokus aja tadi. Terus terang kalau pendidikan ini modal dasar, modal utama kita untuk melakukan doing something for the future ya, ya. Jadi kita memang harus betul-betul punya mutu pendidikan yang bagus sih. Dan pemimpin kita juga punya dasar basic yang knowledge atau sains yang bagus juga, jangan sampai abal-abalan gitu ya Pak ya, supaya analisisnya, pola pikirnya apa pengetahuan ketika berhadapan dengan publik gitu, apalagi yang internasional ya Pak ya, karena bahasa Inggrisnya harus oke kan. Ya, itu semua dilatar belakangi faktor pendidikan ya diantaranya dia. Nggak seperti kita, oh I'm sorry, after 12 o'clock my English finish, little I can. Baik, this is English finish. Oke Pak, makasih ya bisa ngobrol kali ini dan kita ayo cari sarapan. Oke. Oke, nyoto ya. Nyoto. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.